Polemik terkait pemutaran film Pesta Babi yang kemudian menimbulkan larangan di beberapa tempat terhadap penonton bareng film Pesta Babi, menurut saya tidak ada alasan yang bisa itu dibenarkan. Apalagi Menteri HAM sendiri, Pigai sudah mengatakan bahwa larangan nonton bareng atau nonton film itu hanya bisa di pengadilan. Pertanyaan kemudian, apakah yang perlu yang kita lihat daripada film Pesta Babi ini? Atau apakah yang menjadi pesan daripada film Pesta Babi ini, atau apakah yang dapat kita dapatkan ya dari film dokumenter seperti film Pesta Babi ini? Menurut saya, film Pesta Babi ini adalah sebuah film dokumenter yang dilakukan dengan riset-riset penting. Artinya adalah di sana produsernya berusaha mengungkapkan fakta. Fakta-fakta terkait dengan target pemerintah ya dan proyek-proyek besar pemerintah yang menyasar di daerah Papua, Merauke. Dan kemudian itu bukannya berdampak positif, arti kata mensejahterakan masyarakat, tapi juga di sana membuat masyarakat menderita. Dan memang masyarakat Papua itu kalau dilihat secara jelas ya banyak yang terpikirkan dengan proyek-proyek pemerintah. Bahkan juga proyek transmigrasi yang lampau itu, kalau kita pergi misalnya ke Manokwari, memang ada dua tempat ya, paling tidak ya, tempat transmigrasi. Di sana kita melihat bahwa kehidupan masyarakat transmigrasi dengan masyarakat Papua yang asli di sana itu ada jurang yang cukup lebar. Kebetulan saya juga sudah melihat sendiri daerah tersebut. Dan kemudian ketika kita mendengarkan film dokumenter dari Pesta Babi, di sana dikatakan bahwa banyak masyarakat di sana yang kehilangan mata pencahariannya. Mereka tidak bisa lagi menikmati ya hasil alam hasil hutan mereka yang selama ini mencukupi hidup mereka. Bahkan kemudian Pesta Babi itu sendiri adalah sebuah kegiatan budaya di sana. Karena setiap 10 tahun mereka mengadakan Pesta Babi. Jadi dikatakan juga bahwa babi itu ya waktu kecil kemudian dilepas ke hutan dengan namanya dan kemudian juga dibiarkan sampai 10 tahun besar dan kemudian mereka merayakan Pesta Babi itu. Dan penambangan hutan yang terjadi itu bukan saja membuat mata pencaharian daripada masyarakat Papua itu atau banyak masyarakat Papua itu kehilangan atau mereka menjadi sulit untuk mencukupi kebutuhan mereka, tapi juga budaya mereka tergerus. Budaya yang mempersatukan mereka, suku-suku Papua itu, yaitu Pesta Babi, itu menjadi akan sangat sulit dilaksanakan atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan. Kenapa? Karena hutan yang tempat di mana babi itu dilepaskan untuk bisa hidup dan kemudian setelah 10 tahun mereka ditangkap dan kemudian dibuat sebuah pesta besar yaitu pesta babi yang menyatukan dari berbagai suku Papua tersebut itu tidak bisa dilaksanakan dan ini merupakan masukan kepada pemerintah. Kemudian juga kita mesti paham bahwa kebijakan pemerintah itu kan pasti didasarkan oleh data. Jadi mengatakan food estate, mengatakan juga sawit di sana, harusnya kan juga dengan data. Jangan hanya mengatakan bahwa ini penting untuk ya pengadaan mengenai bahan bakar. Tapi pertanyaannya pengadaan bahan bakar itu penting untuk siapa? Untuk masyarakat Papua di sana atau untuk sekelompok orang tertentu atau untuk bisnis tertentu? Ini kan menjadi persoalan. Kita kan sudah tahu bahwa di negeri ini ya rakyat banyak yang miskin ya. Jadi hanya 1% ya rakyat yang kaya itu menikmati 50% kekayaan Indonesia. Dan 50%-nya ini ya 99%-nya ini harus berjibaku memanfaatkan 50%-nya. Coba saja bayangkan bagaimana susahnya masyarakat Indonesia kebanyakan itu miskin. Apalagi yang berada di Papua begitu.
ini kan harusnya sebuah masukan untuk pemerintah. Jadi kebijakan protested, kebijakan ya apa namanya ya seperti juga kebijakan masa lampau ya seperti zamannya Pak siapa Presiden Soeharto, demikian juga zaman-zamannya juga Pak Jokowi begitu. Yang gagal itu kenapa harus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo? Dan kemudian itu kan juga masukan. Kalau itu menjadi masukan, harusnya kan kalau sebuah keputusan kebijakan itu berdasarkan data. Nah, kemungkinan besar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo datanya tidak lengkap. Nah, masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu jangan ikut-ikutan menutupi data. Biarkanlah mereka nonton bareng dan kemudian melihat apakah kebijakan yang digelorakan oleh Presiden Prabowo itu berdasarkan data atau tidak. Karena kita melihat ada banyak orang yang punya kepentingan begitu loh. Karena mungkin ya pejabat-pejabat punya kepentingan, tapi kepentingan-kepentingan sih bukannya tidak boleh, tapi harus menjadi kepentingan bersama. Kepentingan rakyat Indonesia menjadi penting sekali gitu. Jadi cobalah pemerintah melihat datanya dan kemudian mencocokkan dengan apa berita daripada film dokumenter tersebut sehingga pemerintah bisa memiliki kebijakan tetap apa namanya tepat sasaran. Kalau masyarakat Papua yang tidak butuh apa namanya beras itu untuk apa? Dibangun ladang beras di sana begitu. Mereka udah biasa dengan ubi atau singkong begitu. Untuk apa itu? Kenapa mereka harus ikut-ikutan dengan daerah lain? Sedangkan kita kan tahu diversifikasi pangan itu kan penting. Jadi ya kenapa harus dibuat seperti itu? Kenapa harus diseragamkan? Ini kan sangat berbahaya seperti itu. Jadi menurut saya masukan-masukan dari film dokumenter ini ya harus disikapi dengan bijak. Pemerintah justru bersyukur atau Presiden Prabowo sebenarnya bersyukur dengan masukan film dokumenter ini sehingga bisa membuat kebijakan yang baik begitu. Jangan mengikuti kebijakan-kebijakan lampau yang sudah gagal dan kemudian juga tetap menutup mata dengan data-data yang ada seperti itu. Dan kita berharap ya film Pesta Babi ini tidak dilarang lagi. Ya, walaupun mungkin ada yang berpikir Pesta Babi ini anjurkan makan babi, tidak demikian. Ini kan negara Pancasila ya. Ya, jangan dihubung-hubungkan babi yang haram untuk agama tertentu, kan seperti itu. Ini kan Pancasila, ya semua agama punya tempat dan semua kepercayaan ada yang haram, ada yang halal, itu kan urusan masing-masing. Tapi di dalam ruang publik itu kita harus lihat, kita menghargai, menghormati. Jadi kalau pesta babi di masyarakat Papua itu tidak ada serangan kepada agama-agama, itu kan kepercayaan budaya di sana. Jadi dan itu yang perlu dihargai gitu. Dan kita berharap sekali lagi tidak ada larangan-larangan terhadap film Pesta Babi, tetapi biarlah kita semua masyarakat Indonesia secara jernih melihat data-data itu dan kemudian secara bersama kita membuat kebijakan yang memberi kebaikan bersama. Jadi kalau dikatakan pemerintah itu menguasai ya apa namanya kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama, pertanyaannya di mana kesejahteraan rakyat Papua? Kan begitu. Jangan pemerintah menguasai ya untuk kelompok tertentu, untuk asing, atau untuk segelintir orang tertentu gitu. Atau untuk konglomerat tertentu, kan itu kan bahaya ya. Saya percayalah kalau pemerintah Prabowo bijaksana ya karya ini akan memberikan masukan. Apakah benar masukan daripada stafnya itu benar. Dan saya pikir ini perlu menjadi alternatif masukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik.